warahmatullahi wabarakatuh. Ada SMS dari Jeddah. Kotak masuk. Ustadz Mustafa. Alhamdulillah ikut tabaruk mutusudur. Pengersa ini siapa yang sekarang? Dijawab kuing Kiai Haji Ayi Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Asyutiyah. Selesai. Alhamdulillah, tentunya kita semua sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya menyatakan terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah menyampaikan khidmat ilmiah yang dipentingkan oleh pengersa Abah untuk kita semua para ikhwan. Walaupun kita merasa tidak perlu, apalagi yang merasa perlu. Walaupun orang-orang yang sudah berguru sama Abah merasa tidak perlu ilmu, Abah sangat perlu ilmu untuk saudara-saudara. Makanya ada tabaruk Miftah Sudud di sini. Banyak ilmu teh ya. Itu tuh orang ngapalkeun teh. Lebih kagepeng kanjut yang ada pang teh ngapalkeun teh nah. Gagabah teh. Menang apalkeun eta. Kita mah cuma-cuma datang aja undur-undur begini aja. Biarin tidak hafal juga, berarti langsung menyerap jadi. Bukan pinternya, khidmat ilmiah. Ini bukan pamer ilmu, bukan. Abah perlu ilmu untuk para ikhwan. Wa min sunanihi ta'zimul ilmi wa ahlihi. Salah satu di antara sunnah beliau mengagungkan ilmu dan ahlinya. Seseorang melecehkan ahli ilmu berarti musuh ilmu. Dimusuhi oleh ilmu. Kalau dimusuhi oleh ilmu berarti sudah siap jadi orang bodoh. Kaditunya kata toloyo belegugna labatan kanjut. Nih, baru saya terima malam ini. Judulnya sifat-sifat kesempurnaan lautan tanpa tepi. Seria kajian pembuka hati. Sifat-sifat kesempurnaan lautan tanpa tepi. Oleh KH Muhammad Abdul Ghawasifullah Masul. Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pesantren Sinarasa dan CP Mali Baru. Penerjemah Dr. Sudul Anwar MAG. Desain sampul Ayamul Jabar dan tata cetak. Cetakan pertama 2012. Maret 2012. Penerbit Yayasan Pesantren Rasa dan CP Mali Baru. ISBN 979-97775-4-9. Siapa lautan tanpa tepi? Ini sambutan sesepuh Pondok Pesantren Suralaya. Jadi bukan buatan sekarang. Ini teks aslinya bahasa Arab. Saya bikin coret-coret ini.
Al-Fathul Jalil judulnya fi alamatil mursyid kamil, tentang ciri-ciri mursyid yang sempurna. Lil murid al-jahil, bagi murid yang bodoh kayak uing. Kan tadi jangankan sebodoh kuring ajan jajan saja sudah datang ke Surya TK lagi kan? Mikir aja. Oke soleh walaupun jenggotan datang ke sini TK lagi. TK urusan dikir. Ilmu mau tidak jadi TK lagi, tambah ilmu. Sering hadir ke pengajian, sering tambah ilmu. Itulah makanya orang suka melecehkan ilmu. Jangankan ilmu yang ada juga keluar. Yang ngomongnya juga jangan gaos. Jadi begini. Jadi mendengarkannya dengan telinga satu. Insya Allah akan tuli itu orang. Sudah siap jadi orang budeg. Menghadap mustaqbilah Ka'bah. Jangan begini. Sah sholat kalau begini menghadap sana. Tidak, sah harus ke sana menghadap. Legeg. Aduh. Apa ya? Mau sholat kopiahnya miring. Pakai jasnya salah kancing. Mau sholat, masa mau sholat begini? Masa mau sholat begini? Bercermin dulu mau sholat. Sarung rata. Jangan begini. Allahu Akbar. Tegak. Miring-miring. Kalau jalan lurus. Salat Allahu Akbar. Apa-apaan? Legek gitu deh. Mau dipetakan mun tenempok mau. Allahu Akbar. Masya Allah. Orang lain sudah selesai. Assalamualaikum. Dia masih takbiratul ihram. Allah. 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 Mau benar mau enggak sekali aja cukup. Itu untuk melatih diri itu. Ya kecuali kalau mau masuk masjid misalnya. Kaki kiri dulu, tendang, bukan lo, gue dulu. Jangan kepalang, melatih diri, jangan. Aduh. Loba ilmu Allah. Jadi saya menambahkan yang tadi berapa nama la ilaha illallah itu ada berapa? 19 tambah 8 tambah 1 dari Surya Raya. Awas nambah lautan tanpa tepi. Bahrun la sahilalah. Itu la ilaha. La ilaha. Bahrun lautan la sahilalah. Tidak ada tepinya. Makanya saya bikin di sini lautan tanpa tepi. Apa lautan tanpa tepi? La ilaha. Siapa lautan tanpa tepi? Guru kita semua pangarsa Abah. Alhamdulillah. Beli. Beli dah menang nyetak itu.
Wih mah teu butuh duit lautan tanpa tepi. Cadu teu butuh aing. Haram mutlak tah hayang. Tuh ek nyieun ulama ami tara anggeus. Itu. Jang ulama, sedekah ka ulama dibere ieu hiji. Gitu. Ieu mah kakarama ieu teh nama ente teh sampel. Ambeh terang guru supaya tahu guru itu siapa. Karena masih ada yang milih-milih ikut guru. Dipilih. Ini yang suka, ini kurang suka. Gitu. Nggak apa-apa. Makomnya sampai di situ. Tapi kalau mau benar-benar diterima olehnya. Dan nyah tanggung jawab kita. Jadi kalau ada seorang milih-milih, abah tidak tanggung jawab. Biar tahu jalan sendiri. Maunya begitu, begitu. Tapi tidak rewel, biar aja. Yang rewel mah bukan mursyid. Seperti dari tahun 70 saya buka manakiban di rumah-rumah. Pertama di kebun pisitan. Di kebun pisitan di Cibalong, Bantar Payung. Di tajugna Abah Eni. Tajuk dibuat dari palupuh. Palupuh itu lantainya dibuat dari bambu dicincang. Reket. Yang ada cerita imamnya berjanggot lagi ternyata janggotnya kecepit itu. Kirain khusyuk salatnya. Di Bantar Payung sejak tahun 70 mulai kaki ini tidak boleh ada di rumah oleh pengarsa Abah. Abah mengatakan tanggung jawab jeung nyatuna. Jangan mikirin bini elok. Gitu. Gue tanggung jawab makan bini elok. Gitu. Saking pentingnya cokor ajaan gaos keluar dari rumah. Kalau dari rumah tidak langsung ke pengajian, dari rumah ke Suralaya dulu. Di Masjid Suralaya, transit. Nyimpen koper di situ, baru berangkat. Yang tadi pengarsa Kiai Burhanuddin. Melatih diri itu dengan orang-orang yang sudah terlatih. Itu. Seperti melatih kurang tidur. Kalau tidur nginep, transit di rumah orang tukang tidur, ya jelas. Nikmat. Di sekitar ini ada pilihan di sini. Jalan sedikit, Cikoranji, aya Aki Suhandi. Di rumah Aki Suhandi, Cikoranji. Nah, tarasarare. Suhandi teh hidmat ka Abah. Kalau di Cikoranji. Kalau di Puteran, di rumah Pak Menteri Abdul, kakaknya Pak Sandisi. Itu sudah orang-orang sudah balapan, kalau bangun itu balapan. Jadi. Sudah kurang tidur. Terus kalau di jalan sedikit ke Panumbangan, tadi Ciberem, Mailoh. Ini kamar Mailoh, ini kamar saya. Saya teh jadi malu. Jadi kalau tidur itu malu sama Mailoh. Saya takut kesiangan. Jadi mending tidak tidur sama sekali. Karena Mailoh tidak kesiangan. Masa habis ceramah bangun kesiangan kan malu. Jadi saya mah tidak tidurnya itu karena malu sama Mailoh. Sama Mailoh. Biarin. Melatih diri supaya tidak tidur. Karena di tempat orang tidak tidur. Mailoh. Mailoh kan orang tua sudah ahli tidak tidur. Kalau di sana di Pamakaran. Di Mama Haji Apandi. Apalagi itu orang-orang. Suami istri itu gorejag. Jag gorejag belejag. Ibadah itu. Jag gorejag belejag. Artinya apa? Tanya ke kalau ngerti lah. Jag itu bahasa Sunda. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah capek. Gorejag itu
tidurnya itu apa? Kupingnya itu cek bahasa Sunda celelentah seperti kuping lentah. Tidak terlihatan kupingnya tapi lintah itu tahu lintah? Lintah. Tahu oh ini kulit ada dagingnya, ada darahnya diisap. Diisap. Mama Japandi. Kalau jam 1 itu sudah pis ilallah. Pis la ilaha illallah la ilaha. Sinininya itu ajengan kulan geuning maksudna geuning teh geuning geus nyebut kulan ngan teh nyebut pis ada ucing di jero mah la ilaha illallah la ilaha illallah pis la ilaha illallah amar ma'ruf nahi munkar dibuktikan ahli la ilaha illallah itu kucing juga terkontrol. Udah pandai. Ngalatih. Kalau di sana di Ciawi, di Waden Imid, itu anak itu sudah tidak tidur. Kalau di Nampong, di Mang Ikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam gitu makin wa illam bukan wa illam wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pis ucing teh tenanaon datang lagi bersendanu nggak apa-apa, bukan lagi sholat kan, berlatih. Tuh. Jadi oleh pengarsa abah teh dititipkan di tempat-tempat orang yang tidak tidur. Kan ini juga berlatih, itu kan nggak ada yang tidur tuh kan, ya ini berlatih. Alhamdulillah. Nah jadi sudah terbit lagi buku Lautan Tanpa Tepi seri kedua, yaitu Guru Agung Pengarsa Abah itulah beliaulah Lautan Tanpa Tepi. Kalau kalimahnya la ilaha illallah, lautan tanpa tepi. Di sini ada bisa kita akhlak yang indah, murah hati, memiliki sifat helim, tawadu, sedekah, malu, tenang, gitu. Sopan itu sunnatullah, sunnatur rasul. Sunnatullah mana? Rasul disanjung. Allah menyanjung Rasul. Ada qadimun li haditsin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu sanjungan dari Allah kepada Rasul. Sopan. Balas ya ke hadisia. Kata orang Sunda mah kata-kata itu tidak beli ini kok. Tenang. Ujungnya bab ke-25 beliau adalah kutub. Nah, di sini. Beli. Ini ada pendapat seorang kajari kepala Kejaksaan Negeri. Sebuah buku yang harus dibaca oleh para pecinta kesucian jiwa. Di dalamnya berisi paparan akhlak-akhlak aplikatif
yang diperagakan oleh guru agung. Buku yang akan menginspirasi banyak orang untuk melakukan reformasi akhlak. Beli. Mudah-mudahan kita benar-benar jadi ahli la ilaha. Alhamdulillah tadi pagi sudah dibuka perdana pengajian manakiban di Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya yang di Singaparna. Jadi nanti ditetapkan ditetapkan hari Sabtu pertama, bukan minggu pertama, hari Sabtu pertama di Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya yang di Singaparna. Perdananya tadi. Saya memindahkan pengajian yang sudah bertahun-tahun di Bogor Baru di salah seorang dekan Fakultas Sastra UI, Dr. Sarimanaf. Dipindahkan wayahna cekeng teh karunya orang Singaparna pengen manakiban di Masjid Agung. Jadi yang di Bogor Baru dipindahkan ke hari Selasa pertama. Minjem. Alhamdulillah. Jadi Sabtu malam Kamis di Serondol Semarang gitu. Terus malam Jumatnya di Masjid Kebocoran Purwokerto. Kata dedengkot kiainya di situ kakara seumur hirup aya pengajian segede kieu. Jadi seumur hidup setua itu orang ya kiai mengatakan baru di masjid yang besar ini ada pengajian sebesar ini. TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Tanggal 11 sudah resmi siap pembukaan manakiban perdana di Masjid Agung Cilacap 11 Maret ini. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki dan sehat. 9 Juni di Masjid Istiqlal lagi. 9 Juni. Ada yang lebih murah lagi, 11 Juni berangkat untuk 17 Juni manakiban di Masjidil Aqsa hanya $2.500. Ini pembinaan. Kenapa saya bersikeras kepala ini? Memang kepala saya keras. Kalau perut enggak sekeras kepala perut saya. Memasukkan manakiban ke masjid-masjid, kenapa? Jawabannya, kalau benar-benar saudara-saudara ahli tenggelam, tanya Abah. Kenapa? Karena beliau yang tahu, saya sakit hati. Karena saya diusir dari masjid. Waktu itu, 39 tahun yang lalu. Laporan ke Abah mah tidak ngoceh, kayak mulut ajan gawas. Solusinya bahasa dan kata-kata guru suci. Imah oge hayangan dipakai ibadah. Jawabannya halus. Rumah juga mau dipakai ibadah. Tidak seperti awas. Siapa kiainya yang melarangnya siapa? Didatangan ku aing. Gitu. Abah mah tidak. Rumah juga mau dipakai ibadah. Bukan ibadah mesti di rumah. Afdalu salatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Yang paling utama. Laki-laki salat itu kalau laki-laki. Kelamin laki-laki. Yang paling utama gitu. Salat yang berkelamin laki-laki. Di rumahnya. Sekali lagi. Salat yang paling utama bagi orang yang kelamin laki-laki di rumahnya. Koma. Kecuali salat fardu. Kecuali salat. Berarti di mana? Nah, itu. Bukan saya yang jawabkan. Rumah juga mau dipakai ibadah. Bukan harus di rumah. Pembinaan ini pembinaan.
Jangan diperkecil, dipersempit, diperkerdil ajaran TKN. Jangan ditolak ikhwan, semakin banyak. Jangan ditolak. Orang pecinta kesucian jiwa, mereka ingin kembali lagi ke kesucian jiwa. Terima. Saya mau belajar zikir. Sudah siap mengerjakannya? Tidak perlu ditanya. Sudah siap mengamalkannya? Kalau tidak diamalkan nanti kewalat. Suaminya nikah lagi. Anaknya jadi narkoba. Perusahaan jadi bangkrut. Kan bubar. Milik kita. Kita datang ke Suryalaya. Minta ditakin. Minta milik kita. Bukan minta milik Jang Nalkin. Bukan. Saya datang ke Parsa Abah tahun 68. Bukan minta punya Abah. Minta hak saya yang ada di Abah. Yang Abah wajib memberikan kepada saya. Lakinu. Lakinu itu bukan untuk saya. Perintah kepada Abah. Lakinu. Hei para sisirah. Mau takum. Siapa mau tak? Yang datang. Saya mau tak. Oh. Itu. Baru lagi ya. Baru lagi ya. Pengertian ini baru lagi ya. Bukan agama baru. Ajaran baru. Pengertian baru. Tuh. Lakin itu bukan untuk saya. Bukan tugas perintah dari Allah untuk. Lakin itu perintah dari Allah lewat Rasul untuk para silsilah. Tuh talakin. Para mautakum. Tuh. Orang-orang yang akan mati. Dengan la ilaha. Itu. Kasih dia. Abah bilang kalau ada yang minta kasih. Jangan ditangguhkan. Minta miliknya. Makanya saya uraikan. Orang yang tidak terdaftar di surat Al-A'raf 172. Jangankan Habib buatan Kuitang. Habib buatan Saudi Arabia juga Abi Thalib sendiri tidak mau. Mahal ini. Makanya begitu silaturahmi Idul Fitri. Saya duluan ke Marsa Abah. Dikewat tangan kanan saya. Saya disimpan di sebelah kanan beliau. Menghadap ke menara. Sambil beliau sambil berdiri menerima yang silaturahmi lebaran. Jodohnya begini. Jauh keneh perjalanan teos. Naon cenah? Perjalanan teh os. Os itu siapa? Os? Saya. Saya. Masih jauh perjalanan lo, os, Mikir. Kudu ka mana ieu teh indit. Masih jauh perjalanan. Oh, masih perjalanan. Ulah asa geus nepi, jauh keneh. Kemana? Diuraikan. Masih banyak kiai belum mau tahu thariqah. Oh. Ada kiai itu tempatnya di masjid. Apalagi masjid negara. Disebut lagi imam besar. Walaupun orangnya kecil, pendek. Ya kalau Kiai Muhammad Soleh mah orang gede, jenggotannya. Imam besar siapa? Ya, kiainya pendek gitu. Tapi jadi imam besar. Gimana dia? Panggung itu. Sampai ada yang tidak mungkin. Tidak boleh. Ini masjid umum. Begitu bahasanya. Masjid mah nu umum. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Inna itu bukan main-main. Rumah pertama didirikan Allah di bumi. Lalladzi bibakata linas. Jadi masjid itu untuk nas. Apa nas? Manusia. Jadi kalau ada kambing masuk masjid, keluarkan. Tidak termasuk ayat itu. Ente mah jangan masuk, tidak perlu masuk masjid. Ente mah kambing. Ayah kucing, ayam segala. Jangan ada. Binatang khusus untuk manusia. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Jadi Baitullah pertama untuk orang. Makanya yang ke Mekah itu orang-orang saja.
Tuh. Tentu orang yang suka masjid. Lalladzi bibakkata. Untuk umum. Buktinya sekarang enak. Coba. Kalau bikin dulu orang para ikhwan se-Tasikmalaya khusus ikhwan bikin masjid dulu seperti itu, mau kapan manakiban di masjid kayak gitu. Tapi kan ada andil semua ikhwan juga. Infak, zakat kan paling tidak doa mudah-mudahan masjid cepat selesai, andil. Masjidil Haram buatan siapa? Semua ke Mekah. Berani jual tanah, jual sawah, jual kolam, jual rumah. Yang belum umum ngeridit ke Mekah. Padahal tidak salah. Masa mobil bisa ngeridit mobil, ngeridit rumah, kasur-kasur ngeridit kan. Adira kan segala dikreditkan kan. Masa ke Mekah tidak dikreditkan? Ke Mekah. Makanya kalau, doakan pemirsa ingin ke Mekah, mudah-mudahan cepat berhasil. Pengen cepat hasil, jangan di atas saja dah doanya, di bank kata saya. Pulang dari Mekah dibayar, dikredit. Mayaran bekas ibadah ke Mekah. Itu. Dari mana? Dari situ. Bukan cuap-cuap, wing. Tuh, tuh, dari guru suci, guru saudara-saudara. Jangan hanya cuap-cuap ujung lidah. Jangankan iman. Itu juga tidak benar hanya cuap-cuap asal bunyi, asbun. Dari guru suci dengar ada seorang namanya Haji Yusuf dari Panumbangan. Saya lagi di situ. Pak Pangresa nyun pidana abdi bade ngical hayong ka Mekah. Jeung pamajikan henteu abah. Jeung pamajikan ulah sorangan. Kabang. Tuh. Tos di Mekah bayar. Minjem dari bank, uang yang dipakai, uang siapa? Uang siapa? Uang siapa? Uang kita, milik kita. Hanya wajib? Ya iya. Begitu, Cek. Jadi dengar langsung dari guru suci, guru agung mengarahkan. Ka pengkah ulah teh jeung pamajikan mata kuring saya tahun 69 mengatakan kepada teman saya tidak akan ke Mekah kalau tidak bersama istri saya. Kasar ngomong mata kurang mah ke Mekah teh jeung pamajikan. Gitu. 69. 89 mau manakiban abah begini, ada khotum, tapi cuma satu, jawabannya habis ngaji. Ada, bukan khotum sekarang apa? ON. Ada ONH, tapi cuma satu, jawabannya habis ngaji. Aduh, jadi mikir. Padahal mah begini ya, ada ONH satu, kamu aja duluan nanti istrimu belakangan. Jawabannya nanti habis ngaji. Otak ini lupa. Yang sudah diomongkan 20 tahun yang lalu mengatakan aku tidak akan ke Mekah kalau tidak dengan istri. Abah mah dengar ini manakib guru agung. Ini yang bersangkutan 20 tahun uing ngomong ke pamajikan poho geus teu kadenge deui. Abah mah can ngabejaan. Siapa ngasih tahu? Manqobah 39 tiap terbit matahari mengucapkan dan cerita tentang yang akan terjadi pada hari itu, minggu itu, bulan itu, tahun itu. 20 tahun yang lalu. Pas beres pengajian manakiban, tas ngaji wing datang ke madrasah deui. Kata abah, bagaimana? Abah teh ngikik. Bagaimana? Heuda abah oge bareto nyeri hate ieu teh jeung ibu. Kitu. Bagaimana? Tengah jawab. Bagaimana? Abah sendiri. Heuda abah oge bareto nyeri hate ieu teh jeung ibu. Geus atuh kitu mah.
Iya, iya orang kasih enomkeun. Kata Abah, iya orang kasih enomkeun, jang aos ang neangan hiji deui. Kalau begitu, ini akan Abah berikan kepada enom, Nur anu mubarok. Untuk aos Abah nyari satu lagi. Ya kan iya tek dibikeun ka enom. Tapi untuk aos nyari satu, ini tak mikir deui. Pan iya tek di ka enomkeun. Matematika itu lalit pan. Kalau begitu, kalau ente dulu 20 tahun yang lalu pernah ngomong kepada teman ente tidak akan ke Mekah lamun teu jeung pamajikan, dah ini oleh Abah mau dikenomkan saja untuk awas nyari lagi satu lagi. Pan dia dikenomkeun. Pan eueuh. Lain supaya seri ngaji teh ngarti. Manqobah teh 89 juga masih tahun 89. Lagi duduk sama para sahabat menghadap ke televisi. Masuk Jenderal Dr. Yoga Sugomo dari arah meja makan, dari dapur. Bah, boleh saya minjem panglimanya? Begitu. Siapa? Jenderal? Bah, boleh saya minjem panglimanya? Teu ngarti uing pan. Sabab sasaha dengan aya uing salian ti pangarsa Abah teh. Boleh saya minjem panglimanya? Abah melirik saya. Aya kitu waktuna. Kitu kakuring teh. Haram teu ngajawab uing sakali mah, da teu ngarti. Boleh saya minjem panglimanya? Aya kitu waktuna. Aya waktuna? Aya Abah. Oh, jadi panglima harita teh uing teh. Jenderal Yoga minjem panglima kepada Abah. Yang dilirik oleh Abah, aos. Nyak Jung. Kan ada Nyak Jung. Keluar, dah. Pak Yoga mau pulang. Pas di luar Pak Yoga gini-gini sama mobil saya. Call tahun 76. Ini mobil sudah rewel nih. Kata Pak Yoga, ini mobil sudah rewel nih. Begitu. Memang iya Pak. Boleh kalau saya beliin mobil. Mobil juga mau Pak. Sudah simpan di sini mobil. Supirnya bawa sekarang. Jadi saya naik mobil Mercy Pak Yoga sama Mang Oyon, supir saya. Mobil saya itu dari Suralaya. Berangkat ke Jakarta. Ditahan di Jakarta. Ditahan sama Kabakin. 2 hari 2 malam. Ternyata, ya silahkan. Mang belikan mobil. Gitu. Dibeliin mobil sama Jenderal Yoga. Oh, sudah. Datang ke Abah lapor. Abah, saya dikasih mobil. Ya, dari Allah, kata Abah. Tidak lama pas masuk Ramadan, mau manakiban di rumahnya dan tarawehan, pas datang ke Jalan Ismaya, banyak orang dicekik. Bajunya putih, ke bawahnya hitam, dicekik. Pakai dasi atuh. Jadi banyak catering. Ada acara apa? Setelah tarawehan, makan-makan. Sebelum makan-makan ada. Ini kita memberikan hadiah ulang tahun kepada ya Panglima ini. Yang berulang tahun ini tanggal 14 Ramadan. Jadi ngulang tahun kan ajangan gaos. Gitu. Beres makan-makan saya dipanggil ke dalam. Dipanggil masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam dari dulu juga. Pas datang ke dalam, Bapak, Ibu, Masya Allah. Buka lemari. Jangan ke Mekah sama Ibu. Ya. Oh iyo, neangan hiji deui teh.
Ini cari satu lagi, jadi dua-duanya dari situ. Oh benar, ini untuk 2 kotum. Itu berangkat tahun 90 itu. Dari siapa? Darinya. Lewat Cendana Yoga, begitu. Milik siapa itu? Duit siapa? Duit saya dititipin di Cendana Yoga. Begitu judul talqin dzikir itu siapapun yang datang kasih. Tidak boleh ditanya, sudah siap mengamalkannya? Tidak boleh, karena milik dia. Suka-suka. Yang ditanya wajib jawab, gitu kan? Yang nanya kewajiban sendiri. Tidak boleh begini. Aku mau nanya, jawab ya. Tidak boleh begitu. Nanya aja, gitu kan? Mau kemana? Jawab, dan itu pemerkosaan karena seperti di SMS balas. Ini mumpung banyak orang, ini ribuan ini orang, jangan suka memperkosa orang lain. Kirim dulu pulsanya tuh kalau nyuruh jawab mah. Saya kirim pulsa 100.000 untuk jawab permasalahan dari saya. Nggak pernah ada yang ngirim. Nanya, balas. Akhirnya saya jawab, mulai sekarang umumkan kepada Balaria, jangan suka memperkosa orang. Kalau mau nanya, nanya aja. Makanya Abah mah jangan suka jawab kalau tidak ada yang nanya. Abah mah begitu. Ya kan dulu mah menghafalkan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Ka'batu Qiblati Qur'anu Imami. Nanti menjawab jawaban dari pertanyaan munkar nakir. Kan begitu? Man rabbuka wa man wijuka? Jawabannya dihafalkan. Menghafalkan jawaban untuk pertanyaan munkar nakir yang belum tentu. Dengan torikot itu tidak ada urusan itu. Is'al anni munkaron wa nakiron inda maji'ihima ila qabrika yukhbiraka anni. Itu di Manqobah 39. Tidak dikutip itu. Tanya tentang aku. Munkar nakir kalau mereka berdua lagak logog datang ke kuburan kamu. Itu perintah Tuhan Syekh kepada murid-muridnya kita. Jadi kalau ada munkar nakir lagak logog. Kan ilmu itu banyak. Dan menghafalkan jawaban pertanyaan munkar nakir. Munkar nakir itu penjelmaan pribadi orang yang dimasukkan ke kubur. Belum beres permasalahan. Maka diberesin sekarang dengan la ilaha. Nggak akan munkar nakir. Tanya munkar nakir ketika datang ke kuburan kamu tentang aku. Siapa? Ini saya munkar nakir. Mau apa? Kenal sama Sabdul Qadir enggak? Kenal enggak sama Sabdul Qadir? Oh, kamu berdaya ya? Ya sudah, assalamualaikum. Itu. Yukhbiraka anni. Mereka berdua akan cerita tentang aku. Ya sudah. Istilah. Is'al anni munkaron wa nakiron inda maji'ihima ila qabrika yukhbiraka anni. Itu menangapalkan ieu teh. Alhamdulillah, sejauh ini tarekat. Makanya saya tetapkan munkar nakir itu untuk orang yang belum ditalkin. Kenapa? Belum ada jawabannya seperti supir regag-regog jalan. Ditangkap polisi, kenapa? Regag-regog tidak pas. Kalau pas mah walaupun merah, sabat aja tabrak merah. Prit. Kenapa? Tidak terlihat Bapak gitu kan jawabannya begitu. Itu harus pas, seperti ngomong juga. Kalau tidak salah, hapus itu. Berarti salah. Berarti kurang benar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Anu. Anu keluar angkat kaki. Kenapa? Hampir dilupakan.
Bahasa penghinaan. Disebut satu. Tidak lupa saya terima kasih kepada Pak Gawas. Berangkat saya. Tahun 65. Keluar saya. Yuk balik. Kenapa? Hampir dilupakan. Kalau mau disebut, sebut semua. Kalau tidak jangan. Jangan suka membeda-bedakan orang. Sama-sama undangan. Begitu. Tidak lupa. Saya terima kasih kepada. Kalau tidak lupa berarti ingat. Ngomong aja terus. Saya ingat mah. Gitu. Kalau tidak salah berarti. Kalau tidak salah berarti belum tentu salah. Belum tentu benar. Membuat orang ragu. Wah, ini mah. Kiranya cukup sekian. Harus pasti. Cukup aja sekian. Pastikan. Ini benar. Kulil hak. Walau karena murah. Ngomong yang benar walaupun pahit. Salah orang kan ini. Itu. Salah ya orang. Sudah nyerap kata pengersa abang. Itu. Jangan sengaja bikin salah. Kalau tidak salah. Kira-kira kurang lebih yang pas aja, jangan kurang pakai kurang lebih. Mas Sultan. Itu. Ini kata salah seorang orator Amerika yang paling jempol. Saya baca bukunya. Sejak tahun 65 saya sudah baca buku tentang orator Amerika itu. Itu idola saya. Kalau di Indonesia idola saya Bung Karno. Pidato. Itu harus ada titik arah. Mau kemana ini lari? Jangan segini juga saya mah. Jangan. Torikot. Alhamdulillah. Kita sudah dipilih Allah jadi pendahulu. Pendahulu. Kenapa sebut pendahulu? Masih banyak yang belum mau, belum ngerti. Makanya kalau sudah jadi pendahulu, jangan nanya-nanya lagi apa. Kira-kira wiridan apa ya yang cepat menghasilkan. Saya lagi bisnis ini. Jangan tanya-tanya lagi. Mau apa? Tidak mau apa? Dari irhadatun Nabi sampai ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Banyak orang datang ke Ciceri. Saya lagi bingung. Saya tanya tadi malam bisa tidur? Bisa. Can bingung atau bisa kan? Bisa tidur kan? Sumpah lagi. Suka begitu. Yang datang di Ciceri nyarita bingung. Mulai hari ini bingung tanggalkan dari mulut, dari otak. Tanggalkan di keramik ini. Jangan dibawa keluar lagi. Sampai mati jangan nyebut bingung. Jangan nulis bingung. Kata siapa? Kata Guru Agung. Yang mesti bingung juga Allah. Yang ngurus semua. Mana keterangan Allah bingung? Dauhan Abah eteteh kata Marsa Abah. Nah, orang bingung eteteh karena lupa kepada itu. Makanya tadi ada fadzakiru. Tadi fadzakiru qaribun min madhkurihi. Orang yang ingat itu dekat dari yang diingat. Itu fadzakirullahi qaribun minhu subhanahu wa ta'ala. Wa dzakiru ghairihi qaribun minhu min ghairihi subhanahu wa ta'ala. Orang ingat itu dekat dengan yang diingat. Makanya saya ngomong di kitab Fadlul Zuhur. Idza dzakarul qalbu tara ila madhkurihi. Di mana hati ingat, hati itu terbang menuju yang diingat. Berkecepatan tidak terhingga. Tidak ada ukuran ingat. Lebih cepat daripada cahaya. Lebih cepat daripada suara. Ingat. Di mana ingat pasti sampai kepada yang diingat. Gitu. Dekat dengan yang diingat. Malah yang diingat tidak usah pakai ukuran. Ingat sampai aja sudah. Tidak akan sampai SMS Ustadz Mustafa dari Jeddah yang sekarang lagi dengar saya sekarang. Kalau tidak ingat sama saya. Ya kalau ingat kepada Allah berarti orang ingat itu bersama. Dekat dengan. Kalau ingat dompet. Lagi sholat ingat dompet. Lagi sholat, ingat sendal di luar. Lupa, tidak di... Aduh, maka suka ada yang jahil. Nah, lagi sholat, mikirin yang jahil kan. Sudah suudon.
Makanya harus pas. Bawa kantong kresek, bawa, simpan di depan. Gitu, jangan simpan di belakang kita, jangan diduduki. Kalau simpan di luar, pas, silahkan. Ada yang ngambil, silahkan. Mudah-mudahan saya terlepas dari rematik. Gitu. Bawa rematiknya dibawa. Nah. Udah apa yang barusan? Is'al anni munkaron wa nakiron inda majihima ila qabrika. Tanya tentang aku. Sabda Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir, kata saya di Suryalaya di hadapan Abah, manqobah ini bukan hanya milik Syekh Abdul Qadir, tapi milik guru agungnya ada di tengah-tengah kita. Kan sudah berulang kali saya ngomong. Masa mu tidak ngerti? Tanya tentang aku munkar nakir kalau lagaglogo kekurangan kamu. Yukhbiruh ka'ani, mereka akan cerita tentang aku. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan ada yang ditanya munkar nakir. Orang yang sudah berla ilaha. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.